Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisina Simasabda dengan NIM H2A020096. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan darah pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan saya Nisina Simasabda. Pada hari ini saya akan melakukan pengambilan darah pada Bapak ya, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang kurang nyaman bagi Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Baik, apakah Bapak sedang berpuasa? Apakah Bapak sedang mengonsumsi obat-obatan, Pak? Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan dan juga mempersiapkan alat lebih dahulu ya, Pak. Alat yang saya gunakan yaitu ada spuit 3 cc, alkohol swab, tabung, tourniquet, plaster, dan juga handscoon. Selanjutnya saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan meminta pasien untuk meluruskan tangan. Di sini pilih tangan yang sering digunakan untuk beraktivitas. Saya akan meminta pasien untuk meluruskan tangan kanan pasien. Baik, Pak, bisa diluruskan tangan kanannya. Baik, selanjutnya bisa dikepalkan tangannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasang tourniquet pada lengan pasien, yaitu di atas lipatan siku sejauh 10 cm. Untuk penggunaan tourniquet tidak perlu dilakukan dengan kencang atau direkatkan dengan kencang. Fungsinya hanya untuk memperlihatkan vena dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan untuk mencari vena kubiti. Apabila tidak ditemukan, bisa dilakukan perabaan mulai dari pergelangan tangan hingga ke lipatan siku. Selanjutnya apabila tidak bisa ditemukan juga, bisa dikompres menggunakan air hangat pada daerah lengan pasien. Setelah menemukan vena kubiti, selanjutnya saya akan membersihkan area yang akan diambil darahnya menggunakan alcohol swabs. Kemudian biarkan hingga kering. Setelah itu ambil spuit, tusukkan jarum menghadap ke atas pada vena pasien. Kemudian darah akan masuk dalam spuit apabila sudah masuk jarum sudah masuk dalam vena. Kemudian apabila volume sudah cukup, yaitu volume yang digunakan 3 kali dari plasma atau serum untuk pemeriksaan. Selanjutnya, di sini saya akan melepaskan tourniquet, lalu meminta pasien untuk membuka genggaman. Setelah itu, saya akan mengambil alcohol swabs, kemudian diletakkan di atas jarum. Setelah itu, saya akan mencabut jarum dari vena pasien. Setelah itu saya akan memplaster. Di sini ditekan terlebih dahulu selama beberapa saat, kemudian diplaster selama 15 menit. Setelah itu darah yang sudah diambil dimasukkan ke dalam tabung dengan membuka jarum terlebih dahulu. Seperti ini. Selanjutnya darah dimasukkan pada dinding dari tabung secara perlahan agar tidak ada gelembung. Baik, selanjutnya darah yang sudah diambil bisa dilakukan pemeriksaan pada sampel darah ini.
Baik Pak, saya telah melakukan pengambilan darah pada Bapak. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Baik, di sini saya telah melakukan prosedur pengambilan darah vena. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena saat pemasangan turniket atau tali pembendung adalah pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Melepas turniket sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat penusukan antara lain, penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu, penusukan berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematoma. Tusukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan darah bocor dan mengakibatkan hematoma. Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol menyebabkan hemolisis sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar, dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan.